Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Sasika dengan nomor absen 15 dengan NPM 062230601195. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus Eiger versus Customer pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Yang dimana pada awal ini latar belakang kasus Eiger versus Customer berawal dari video ulasan jujur produk Eiger yang diunggah oleh YouTuber Farhan Firdaus, yang dimana pihak Eiger kemudian mengirim surat keberatan karena menilai kualitas video tersebut dapat merugikan citra brand tersebut, sehingga tindakan ini menuai kecaman publik setelah viral di media sosial hingga akhirnya Eiger pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Untuk kronologinya tersendiri, yaitu pada tanggal 8 Juni 2020, Farhan mengunggah video review di YouTube-nya tersebut, yang dimana Farhan Firdaus, seorang YouTuber dengan konten seputar ulasan produk, mengunggah sebuah video berjudul review kacamata Eiger Karato cocok jadi kacamata sepeda. Lanjut, pada tanggal 27 Januari 2021, Eiger mengirim surat keberatan ke Farhan, yang dimana dalam surat tersebut Eiger menyampaikan keberatan terhadap review video tersebut. Yang pertama itu, kualitas gambar dalam video tersebut dianggap kurang baik, suara video tersebut dinilai mengganggu, dan sudut pandang pengambilan gambar tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar visual brand Eiger. Pada tanggal 28 Januari 2021, Farhan memviralkan surat Eiger tersebut di Twitter. Merasa kaget dengan surat tersebut, akhirnya Farhan mengunggah surat tersebut ke akun Twitter pribadinya, dan ia menyampaikan bahwa dirinya hanya membuat ulasan jujur sebagai konsumen. Lanjut, pada tanggal 29 Januari 2021, CEO Eiger meminta maaf secara terbuka, yang dimana menyadari besarnya dampak negatif dari kejadian ini, CEO Eiger, Roni Lukito, akhirnya mengeluarkan surat permintaan maaf terbuka kepada Farhan Firdaus dan masyarakat luas. Selanjutnya, perspektif humas dari pihak brand Eiger, yang dimana dari sudut pandang humas perusahaan tersebut, Eiger kemungkinan ingin menjaga citra merek agar tetap positif dan sesuai standar visual komunikasi mereka, yang dimana surat keberatan tersebut dikirim ke Farhan Firdaus dimaksudkan sebagai upaya pengendalian reputasi karena mereka khawatir video dan kualitas teknis rendah akan memberi kesan buruk pada produk Eiger. Untuk perspektif humas dari pihak customer atau masyarakat, dari sisi konsumen atau masyarakat, tindakan Farhan tersebut adalah bentuk kebebasan berekspresi dan hak konsumen dalam memberikan ulasan tersebut. Yang dimana dari kesimpulan kasus ini tersebut, kasus Eiger ini mencerminkan bagaimana respons perusahaan yang tidak tepat terhadap kritik konsumen dapat berdampak negatif pada citra merek. Tindakan Eiger tersebut mengirim surat keberatan atas video ulasan netral memicu kecaman publik karena dianggap mengekang kebebasan berpendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Sasika. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus look dengan brand ambassador bermasalah, yaitu Luna Maya pada tahun 2010. Adapun untuk latar belakang tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, Luna Maya menjadi sorotan publik akibat beredarnya video tidak senonoh yang diduga melibatkan dirinya. Dan saat itu, Luna Maya adalah brand ambassador untuk sabun kecantikan Lux yang mengusung citra elegan, bersih, dan berkelas. Dan citra negatif Luna Maya dianggap bertentangan dengan nilai brand Lux, sehingga menimbulkan krisis citra bagi Universe selaku pemilik merek. Siapa yang terlibat? Yang terlibat di dalam kasus ini yaitu brand sabun kecantikan, yang selanjutnya artis atau brand ambassador tersebut yaitu Luna Maya, yang selanjutnya konsumen dan media dan netizen. Adapun untuk latar belakang kasus WEN, yaitu kasus memulai mencuat sekitar pertengahan 2010. Puncak kontroversi terjadi setelah viralnya video yang diduga melibatkan Luna Maya dan Ariel Noah, yaitu musisi band. Yang selanjutnya, keputusan pengunduran diri Luna Maya diumumkan pada tanggal 14 Juni 2010. Tempat kejadian dalam kasus ini yaitu Geraha Unilever, Jakarta Selatan, menjadi lokasi pengumuman pengunduran diri secara resmi. Dan platform publik, video yang dianggap kontroversial tersebut di media digital, terutama Twitter, Facebook, dan media berita online Indonesia. Mengapa ini terjadi? Yaitu Luna Maya terseret dalam skandal video asusila yang bertentangan dengan citra anggun dan glamour yang mempersonalkan brand look. Selanjutnya, publik menuntut pertanggungjawaban moral dari public figure yang menjadi wajah dari produk, dan terjadi tekanan sosial kepada Unilever untuk menanggapi dan mengevaluasi kerjasama dengan Luna Maya.
Adapun untuk latar belakang How, dampak bagi Lux yaitu mendapat citra negatif tentunya karena terlibat dengan figur bermasalah. Dan selanjutnya harus melakukan evaluasi ulang terhadap kampanye pemasaran. Dampak bagi Luna Maya tersebut, brand ambassador tersebut terhentinya sebagai kontrak kerjasama termasuk dengan citra brand Lux tersebut. Dan citra pribadi menurun dan memengaruhi karir di dunia hiburan. Adapun dampak untuk publik yaitu munculnya perdebatan tentang etika, moral, public figure, dan peran media sosial dalam mengiringi opini. Perspektif Humas dari brand Lux atau Unilever, Humas Lux dari perusahaan induknya yaitu Unilever menegaskan bahwa pencabutan billboard Lux yang dibintangi Luna Maya dan Ariel bukan karena video konvensional yang beredar, melainkan karena kontrak Luna dan Ariel sudah habis. Iklan Lux Ariel di televisi belum dihentikan penayangannya namun dikurangi dan akan dihentikan soal kontrak Luna dan Ariel dengan Lux habis. Selanjutnya untuk perspektif Humas dari konsumen yaitu konsumen secara tidak langsung mengevaluasi citra merek Lux tersebut terkait dengan pemilihan Luna Maya sebagai brand ambassador. Meskipun tidak ada gerakan boykot yang signifikan tercatat, potensi untuk terjadinya boykot atau penurunan minat beli produk Lux bisa saja muncul jika sebagian besar konsumen merasa citra merek tercemar. Yang selanjutnya perspektif dari publik. Sebagai publik mungkin merasa bahwa tindakan Luna Maya tidak sesuai dengan norma sosial dan karenanya Lux mengambil keputusan yang tepat untuk memecat Luna Maya. Sebagian lain mungkin berpendapat bahwa kehidupan pribadi seseorang tidak seharusnya memengaruhi profesionalisme sebagai brand ambassador. Publik tersebut membandingkan respon Lux dengan tindakan merek lain dalam menghadapi situasi serupa. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi persepsi terhadap bagaimana Lux menghargai nilai-nilai tertentu dan menangani krisis. Adapun untuk kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus Luna Maya dan Lux adalah contoh nyata bagaimana kehidupan pribadi figur publik bisa berdampak kepada brand tersebut. Dan peran Humas sangat penting dalam mengelola krisis dan menjaga kepercayaan publik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus komunikasi buruk pemerintah terhadap publik di tahun 2023, yaitu simpang siur peraturan penjualan gas 3 kg. Yang pertama, Introduction. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru mengenai distribusi LPG 3 kg yang awalnya hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina, namun kebijakan ini mengalami perubahan dalam waktu singkat tanpa sosialisasi yang memadai, yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan para pengecer. Apa yang terjadi? Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait penjualan LPG 3 kg yang hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina. Namun, tentunya kebijakan ini berubah dalam waktu singkat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Where? Di mana kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia tetapi dampaknya lebih terasa di daerah yang tergantung pada pengecer LPG 3 kg. Dan kapan ini terjadi? Ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2025 tetapi mengalami waktu perubahan dalam waktu kurang dari seminggu. Mengapa ini bisa terjadi? Pemerintah ingin menata distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran dan memastikan harga sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Adapun untuk siapa saja yang terlibat di sini pemerintah, tentunya Kementerian ESDM dan Pertamina dan masyarakat pengguna LPG 3 kg yaitu golongan ekonomi menengah ke bawah serta pengecer LPG yang terdampak oleh peraturan ini. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Awalnya di sini pemerintah menetapkan bahwa LPG 3 kg hanya bisa dibeli di pangkalan resmi. Kemudian masyarakat yang terbiasa membeli di pengecer mengalami kesulitan mendapatkan LPG. Setelah mendapat banyak keluhan pemerintah akhirnya membatalkan larangan penjualan di pengecer tersebut. Adapun untuk analisis POV, point of view, pemerintah menata distribusi LPG agar tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan subsidi gas LPG 3 kg tersebut, yang itu bertujuan untuk memastikan harga LPG tetap stabil serta kurangnya komunikasi pemerintah mengenai kebijakan sehingga menyebabkan ketidakpastian dan keresahan. Adapun untuk analisis poin masyarakat yaitu kebijakan ini tentunya membingungkan karena perubahan yang terlalu cepat dan kurangnya sosialisasi terhadap warga, dan warga kesulitan mendapatkan LPG karena terbiasa membeli di pengecer. Adapun ini juga menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG 3 kg tersebut untuk operasional mereka. Dan di sini untuk analisis point of view pengecer LPG 3 kg merugikan usaha kecil yang sudah lama bergantung pada distribusi, kehilangan pelanggan, dan ketidakjelasan komunikasi, serta diharapkan pemerintah lebih transparan dan memberikan waktu adaptasi.
Untuk kronologi kejadian, pada tanggal 1 Februari 2025, pemerintah mengumumkan larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Dan pada tanggal 4 Februari 2025, masyarakat mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, serta banyak pengecer tidak siap dengan perubahan ini. Adapun selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2025, anggota legislatif dan masyarakat mengkritik kebijakan tersebut, menilai bahwa keputusan ini tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dampak sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tanggal 15 Februari 2025, Menteri Bahlil memberikan penjelasan mengenai kebijakan baru, tetapi banyak masyarakat merasa penjelasan tersebut tidak memadai dan tidak menjawab kekhawatiran mereka. Dan pada tanggal 20 Februari 2025, pemerintah berusaha memperbaiki komunikasi dengan masyarakat melalui konferensi pers. Namun banyak yang menganggap langkah ini terlambat dan tidak sangat efektif. Dan pada tanggal 28 Februari 2025, kelangkaan gas LPG 3 kg masih berlanjut dan masyarakat terus mengeluhkan kurangnya informasi yang jelas mengenai kebijakan baru ini yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Adapun dapat kita simpulkan dari kasus tersebut, yang pertama itu kurangnya transparansi dan konsistensi, yang dimana kebijakan pemerintah harus disampaikan dengan jelas dan konsisten agar tidak terjadi kebingungan atau spekulasi yang merugikan berbagai pihak. Adapun sosialisasi yang memadai, sebelum aturan diberlakukan, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, evaluasi dan fleksibilitas. Pemerintah tentunya perlu mengevaluasi dampak kebijakan sebelum dan sesudah diterapkan, serta memiliki mekanisme fleksibel untuk menyesuaikan aturan jika diperlukan. Dan terakhir, komunikasi dua arah, yang dimana di sini penting bagi pemerintah untuk mendengar masukan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan pengecer, agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas kasus krisis komunikasi brand balance niaga pada kampanye iklan dengan model anak dengan aksesoris mirip BDSM. Sebelum itu, background dari perusahaan tersebut yaitu Balenciaga merupakan salah satu luxury fashion brand yang dimiliki oleh Kering. Balenciaga membuka butik pertamanya di San Sebastian, Spanyol pada tahun 1919. Yang didirikan oleh desainer kantor Cristobal Balenciaga dan berkembang hingga mencakup cabang di Madrid dan Barcelona. Adapun untuk 5W+1H, yang dimana apa yang terjadi? Balenciaga meluncurkan serangkaian kampanye iklan yang menyampaikan anak-anak sebagai model mengandung boneka beruang yang mengenakan perlengkapan. Balenciaga meluncurkan serangkaian kampanye iklan yang menampilkan anak-anak sebagai model memegang boneka beruang yang mengenakan perlengkapan dan aksesoris yang menyerupai perlengkapan BDSM. Dan siapa saja yang terlibat? Balenciaga, para model anak, serta publik. Kapan terjadinya kasus ini? Dan kapan krisis komunikasi memuncak? Kampanye iklan tersebut dirilis dan mulai beredar pada bulan November 2022. Krisis komunikasi mencapai puncaknya beberapa hari setelah kampanye diluncurkan, ketika reaksi negatif dan kecaman publik meluas terutama di media sosial. Selanjutnya ada kontroversi iklan anak. Pada tanggal 16 November 2022, Balenciaga merilis kampanye iklan The Gift Shop yang menggunakan model anak-anak memegang boneka beruang BDSM. Selanjutnya, Balenciaga kemudian dikecam dengan keras oleh publik dan beberapa selebritas seperti Kim Kardashian. Dan pada tanggal 23 November 2022, Balenciaga merespon dengan cara meminta maaf melalui Instagram Story dan menarik kembali kampanye tersebut. Dan di mana kampanye dipublikasikan? Kampanye iklan tersebut dipublikasikan di berbagai platform online Balenciaga, situs web dan media sosial, serta di beberapa media cetak dan papan iklan. Mengapa Balenciaga membuat kampanye tersebut? Balenciaga meluncurkan kampanye iklan untuk koleksi Spring atau Summer tahun 2023. Dari ini The Gift Shop yang menampilkan model anak-anak yang berpose dengan menggunakan beruang, aksesoris yang secara visual menyerupai perlengkapan BDSM. Dan bagaimana krisis komunikasi ini terjadi dan berkembang? Yang pertama ini kurangnya pengawasan terhadap konten iklan yang memicu kontroversi. Yang selanjutnya, setelah kontroversi pecah, Balenciaga merilis permohonan maaf melalui media sosial, dan Balenciaga melakukan evaluasi internal dan memperbaiki proses kontrol untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan selanjutnya, krisis ini meninggalkan dampak negatif pada citra merek Balenciaga. Dan perspektif humas dari Balenciaga. Yang
Yang pertama, kegagalan identifikasi risiko dan kurangnya kepekaan dan menjadi titik awal permasalahan. Dan dampak negatif terhadap citra dan kepercayaan merupakan konsekuensi langsung dari krisis ini, serta strategi pemulihan citra dan membangun kembali kepercayaan menjadi fokus utama Humas ke depannya. Perspektif Humas dari customer. Reaksi dan kecaman publik terutama muncul dan menyebar luas di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Adapun untuk perspektif Humas dari customer, yaitu kecaman publik meluas dengan tagar #cancel Balenciaga sebagai bentuk reaksi atas kontroversi Balenciaga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus susu ultra kaki katak pada tahun 2016, yang dimana 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Seorang konsumen menemukan benda asing yang diduga menyerupai kaki katak dalam kemasan susu Ultramilk rasa coklat. Anak konsumen tersebut mengalami gejala seperti gatal di bibir dan gusi merah setelah mengkonsumsi susu tersebut. Dan siapa saja yang terlibat? Yang pertama itu konsumen, yaitu terdapat Rini Tresnasari, warga Kota Bandung dan anaknya yang berusia 7 tahun, serta produsen PT Ultra Jaya milik Industri Tbk, perusahaan yang memproduksi susu ultra milik tersebut. Kapan kejadian ini terjadi? Kejadian ini dilaporkan pada akhir Januari tahun 2016 dengan pengaduan resmi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Bandung pada tanggal 22 Februari tahun 2016. Di mana lokasi terjadi? Lokasi tersebut terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Mengapa ini bisa menjadi perhatian? Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemasan dan kualitas produk susu kemasan serta potensi risiko kesehatan bagi konsumen terutama anak-anak. Dan bagaimana kronologi dan penanganannya? Yang pertama itu pada saat hari itu Rini memberikan susu Ultramilk rasa coklat kepada anaknya. Setelah mengkonsumsi, anaknya merasakan gatal di bibir dan gusi merah. Rini kemudian menemukan benda asing dalam kemasan susu tersebut. Awal kejadian pada Januari 2016, Rini memberikan susu Ultramilk kepada anaknya yang berusia 7 tahun. Setelah meminumnya, anaknya mengalami reaksi alergi dengan gatal di bibir dan gusi yang merah. Rini kemudian memeriksa kemasan susu tersebut dan menemukan benda asing berwarna coklat kehitaman yang menyerupai kaki katak. Selanjutnya laporan ke pihak Ultra Jaya dan pengaduan ke BPSK pada Februari 2016. Rini segera menghubungi pelayanan pelanggan PT Ultra Jaya untuk melaporkan temuan tersebut. Selanjutnya investigasi oleh PT Ultra Jaya dan BPSK Maret 2016. PT Ultra Jaya tersebut melakukan investigasi internal. Mereka menyatakan bahwa tidak mungkin ada kaki katak dalam susu karena proses produksi dilakukan dengan sistem tertutup dan steril. Dan hasil uji coba lab dan klarifikasi PT Ultra Jaya pada Maret 2016. Hasil uji laboratorium menyimpulkan bahwa benda tersebut bukan kaki katak, melainkan endapan susu yang telah mengalami perubahan tekstur. Dan selanjutnya penyelesaian kasus dan reaksi publik pada April 2016 sampai selesai. Setelah hasil laporan keluar, BPSK tidak menemukan indikasi kejadian dari pihak PT Ultra Jaya sehingga kasus ini tidak perlu ketutupan lebih lanjut. Selanjutnya, perspektif Humas produsen. PT Ultra Jaya menjelaskan bahwa benda yang ditemukan kemungkinan gumpalan susu rusak akibat kebocoran mikro atau penyimpanan buruk, sambil menegaskan komitmen pada kualitas, keamanan, dan transparansi. Dan perspektif Humas konsumen. Kekhawatiran konsumen mengenai keamanan susu kemasan meningkat setelah kasus ini. Respon cepat dan transparan dari PT Ultra Jaya dapat membantu mempertahankan kepercayaan konsumen. Konsumen diingatkan untuk memeriksa kemasan dan tanggal kadaluarsa serta menyimpan produk sesuai petunjuk. Adapun analisis kasus ini mencerminkan pentingnya kontrol kualitas dalam produksi dan distribusi produk makanan dan minuman. Meskipun PT Ultra Jaya telah menerapkan proses produksi tertutup dengan teknologi ultra high temperatur UHT dan pengemasan aseptik, kemungkinan terjadinya kebocoran mikro pada kemasan tetap ada yang dapat menyebabkan kontaminasi produk. Dari sisi konsumen, kejadian ini menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi fisik kemasan sebelum mengkonsumsi produk, serta segera melaporkan jika ditemukan kejanggalan pada produk yang dikonsumsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.